Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya, Supri Hadi. Saya Hanan Fuad. Saya Maulana Sedikin. Saya Santia. Saya Muhammad Zakir Nazwar. Maaf, kamera saya tidak bisa, Pak ya. Lanjut. Materi akan dibacakan oleh Santia. Baiklah, untuk materi pertama kami akan membahas ruang lingkup sistem. Ruang lingkup sistem sendiri terdiri dari 6 bagian, yaitu pengertian sistem, tujuan sistem, elemen-elemen sistem, input, proses, dan output, mekanisme pengendalian dan umpan balik, subsistem, supersistem, dan klasifikasi. Masuk ke pengertian sistem. Sistem berasal dari bahasa Yunani sistema yang berarti suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian. Kata sistem diserap dari kata sistem yang berarti cara atau metode, sehingga bisa juga diartikan sebagai seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Di bawah ini adalah beberapa pengertian sistem menurut para ahli. Lanjut ke tujuan sistem. Tujuan sistem adalah hasil akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem. Tujuan sistem dapat bervariasi tergantung pada jenis sistem yang dimaksud, seperti sistem komputer, sistem manajemen, atau sistem informasi. Berikut ini beberapa contoh tujuan sistem umum. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Tujuan sistem dapat melibatkan peningkatan efisiensi operasional dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi waktu pemrosesan, atau menghilangkan langkah-langkah yang tidak perlu dalam suatu proses. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Sistem dapat dirancang untuk meningkatkan produktivitas individu atau organisasi dengan menyediakan alat dan fungsionalitas yang baik, mengotomatisasi tugas-tugas rutin, atau meningkatkan kolaborasi antar pengguna. Yang ketiga, meningkatkan kualitas. Tujuan sistem juga dapat mencakup peningkatan kualitas produk atau layanan yang dihasilkan. Sistem dapat dirancang untuk memonitor dan mengendalikan kualitas produk atau layanan, melakukan pengujian otomatis, atau memberikan mekanisme umpan balik untuk perbaikan yang cepat. Yang keempat, meningkatkan keamanan. Keamanan sistem dan data merupakan tujuan penting dalam banyak konteks. Sistem harus melindungi data sensitif, mengimplementasikan kontrol akses yang tepat, dan melawan ancaman keamanan seperti peretasan atau serangan malware. Yang kelima, meningkatkan kepuasan pengguna. Sistem yang baik harus mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi pengguna. Tujuan sistem dapat mencakup peningkatan antarmuka pengguna, kemudahan penggunaan, dan penyediaan fitur-fitur yang relevan dan bermanfaat. Yang keenam, mengurangi biaya. Sistem dapat membantu mengurangi biaya operasional atau biaya produksi dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi kesalahan atau kegagalan, atau mengotomatisasi proses yang mahal. Yang ketujuh, meningkatkan pengambilan keputusan. Sistem yang mendukung pengambilan keputusan dapat membantu mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisis data secara efektif. Tujuan sistem dapat meliputi penyediaan informasi yang akurat dan relevan, visualisasi data yang baik, atau alat analisis yang kuat. Yang kedelapan, meningkatkan skalabilitas. Sistem dapat dirancang untuk mampu mengakomodasi pertumbuhan dan perubahan kebutuhan. Tujuan sistem dapat mencakup kemampuan untuk menangani volume data yang lebih besar, jumlah penggunaan yang lebih banyak, atau beban kerja yang lebih tinggi. Yang kesembilan, mematuhi peraturan dan kebijakan. Dalam banyak sektor, sistem harus memenuhi persyaratan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Tujuan sistem dapat mencakup kepatuhan terhadap peraturan privasi, keamanan data, atau regulasi industri tertentu. Penting untuk dicatat bahwa tujuan sistem haruslah spesifik,
terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batasan waktu yang jelas. Tujuan yang jelas dan terdefinisi dengan baik membantu dalam merancang, mengimplementasi, dan mengevaluasi sistem secara efektif. Oke, selanjutnya elemen sistem yang akan dijelaskan oleh Supriyadi. Elemen-elemen sistem merujuk pada komponen-komponen yang membentuk suatu sistem. Setiap sistem memiliki elemen-elemen yang saling berinteraksi dan berkontribusi untuk mencapai tujuan sistem tersebut. Berikut adalah beberapa elemen penting dalam suatu sistem. Next, input. Input adalah sumber daya atau informasi yang masuk ke dalam sebuah sistem untuk diproses. Ini bisa berupa data energi, bahan, atau instruksi. Input merupakan masukan yang diperlukan agar sistem dapat berfungsi. Proses. Proses merujuk pada serangkaian kegiatan atau operasi yang dilakukan pada input untuk menghasilkan output. Proses melibatkan transformasi untuk pengolahan input menjadi bentuk yang diinginkan. Ini dapat meliputi pemrosesan data, produksi barang, penyediaan layanan, atau tugas lainnya yang dilakukan oleh sistem. Next. Output. Output adalah hasil atau produk yang dihasilkan oleh sistem setelah memproses input. Output dapat berupa barang, layanan, laporan, informasi, atau hasil lainnya yang dihasilkan. Output ini kemudian dapat menjadi input untuk sistem lainnya atau digunakan oleh penerima yang dituju. Next, umpan balik atau feedback. Umpan balik adalah informasi yang dikirimkan dari output kembali ke sistem untuk mengevaluasi kinerjanya. Umpan balik memungkinkan sistem untuk memantau dan mengendalikan operasinya. Dengan menerima umpan balik, sistem dapat mengoreksi kesalahan, melakukan penyesuaian, atau memperbaiki kinerjanya. Lingkungan, environment, batas atau boundary adalah elemen penting dalam sistem yang menandai atau membatasi batasan atau lingkup dari sistem itu sendiri. Batas dalam elemen sistem menggambarkan pemisah antara sistem dan lingkungannya, serta menentukan apa yang termasuk dalam sistem dan apa yang berada di luar sistem. Next, mekanisme pengendalian. Mekanisme pengendalian dalam elemen sistem merujuk pada serangkaian langkah atau tindakan yang diambil untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan perilaku atau kinerja sistem agar sesuai dengan rencana atau target yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk menjaga sistem beroperasi dalam batasan yang diinginkan, mengoptimalkan kinerjanya, dan mencapai tujuan sistem dengan efektif. Next. Next. Subsistem. Lanjut. Subsistem akan dibacakan oleh Maulana Ali Sadikin. Subsistem. Pengertian subsistem adalah bagian yang terpisah atau komponen dari suatu sistem yang memiliki fungsi dan operasi tertentu yang dapat berdiri sendiri namun secara keseluruhan berkontribusi pada kinerja dan tujuan sistem yang lebih besar. Subsistem dapat dilihat sebagai sistem kecil yang ada dalam sistem yang lebih besar. Contoh umum dari subsistem adalah dalam sistem transportasi. Dalam sistem transportasi mungkin ada subsistem seperti jaringan jalan, sistem transportasi publik, sistem perparkiran, sistem pengaturan lalu lintas, dan sebagainya. Setiap subsistem ini memiliki fungsi dan tujuan spesifik yang berkontribusi pada mobilitas dan efisiensi transportasi secara keseluruhan. Supersistem. Konsep supersistem merujuk pada tingkat yang lebih tinggi dalam hierarki sistem. Secara umum, supersistem mengacu pada sistem yang terdiri dari beberapa sistem yang lebih kecil atau subsistem. Supersistem mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kerja subsistem untuk mencapai tujuan yang lebih luas atau kompleks supersistem. Kompleks supersistem berfungsi sebagai kerangka kerja yang menghubungkan dan mengatur interaksi antara subsistem yang ada di dalamnya. Ini melibatkan aliran informasi, sumber daya, energi, atau interaksi lainnya antar subsistem. Supersistem memberikan koordinasi dan kontrol yang diperlukan untuk memastikan kerja sama yang efektif antara subsistem sehingga tujuan
sistem secara keseluruhan dapat dicapai. Contoh sederhana dari supersistem adalah dalam konteks ekonomi. Ekonomi suatu negara dapat dianggap sebagai supersistem yang terdiri dari subsistem seperti industri, keuangan, perdagangan, dan sektor lainnya. Setiap subsistem ini memiliki tujuan, yaitu proses dan interaksi yang unik. Tetapi semua subsistem tersebut terhubung dan saling bergantung satu sama lain. Supersistem ekonomi mengkoordinasikan dan mengatur kerja subsistem untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, stabilitas keuangan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ini contoh super sistem dalam pemerintahan. Ya, next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hanan Fuad. Baik. Klasifikasi sistem. Next. Sistem dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria. Berikut ini adalah beberapa klasifikasi umum dalam analisis sistem. Next. Berdasarkan sifat fisik, sistem fisik merupakan sistem yang memiliki entitas fisik yang dapat diamati dan diukur. Contohnya adalah mesin, kendaraan, bangunan, atau perangkat keras komputer. Sistem abstrak merupakan sistem yang tidak memiliki entitas fisik yang nyata. Contohnya adalah sistem keuangan, sistem informasi, atau sistem kebijakan. Lanjut. Berdasarkan kompleksitas, sistem sederhana merupakan sistem dengan struktur dan interaksi yang relatif sederhana. Biasanya terdiri dari beberapa elemen dan hubungan yang jelas antara mereka. Sistem kompleks merupakan sistem dengan struktur dan interaksi yang rumit, terdiri dari banyak elemen dan interaksi yang saling mempengaruhi secara dinamis. Contohnya adalah sistem ekologi, sistem sosial, atau sistem ekonomi. Lanjut. Berdasarkan lingkup, sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Input dan output sistem berasal dan menuju ke dalam sistem itu sendiri. Contohnya adalah mesin yang beroperasi dalam ruang terkontrol. Sistem terbuka merupakan sistem yang berinteraksi dengan lingkungan eksternal, menerima input dari lingkungan dan menghasilkan output ke lingkungan. Contohnya adalah organisasi, manusia, atau ekosistem. Lanjut. Berdasarkan hierarki, subsistem merupakan komponen yang beroperasi dalam sistem yang lebih besar. Subsistem memiliki fungsi dan operasi tertentu yang dapat berdiri sendiri, tetapi juga berkontribusi pada kinerja sistem yang besar. Subsistem merupakan sistem yang terdiri dari beberapa subsistem yang saling terhubung dan berinteraksi. Subsistem mengordinasikan kerja subsistem dan mencapai tujuan yang lebih luas atau kompleks. Lanjut. Berdasarkan tujuan, sistem tujuan tunggal merupakan sistem yang memiliki tujuan yang jelas dan terdefinisi dengan baik. Sistem multi tujuan merupakan sistem yang memiliki tujuan yang sangat terkait atau bahkan bertentangan. Lanjut. Berdasarkan sifat waktu, sistem statis merupakan sistem yang keadaannya tetap atau tidak berubah seiring waktu. Sistem dinamis merupakan sistem yang berubah dan berinteraksi dengan lingkungan seiring waktu. Mereka menunjukkan perilaku dinamis seperti perubahan, adaptasi, atau evolusi. Lanjut. Malah bertanya sesat di jalan. Ini kalau bukan di jalan, jadi gue senangnya gak bakal kesesat. Ya, lanjut untuk PPT nomor 2 boleh dibacakan oleh Mas Jaki. Selanjutnya, definisi data, informasi siklus, dan informasi dan nilai informasi. Lanjut. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Suprihadi. Saya Hanan Fuad. Saya Maulana Sadikin. Saya Santia. Dan saya Muhammad Zaki Nazwar. Dan saya Melia Veronica. Lanjut, Pi. Selanjutnya ada beberapa materi yang akan kami bacakan di sini.
Ada definisi data, definisi informasi, jenis-jenis informasi yang berkualitas, nilai informasi, konsep dasar sistem informasi, siklus informasi, dan konsep sistem informasi. Next. Definisi data. Data adalah kumpulan fakta, angka, informasi, atau hasil pengamatan yang dikumpulkan melalui pengukuran, pengamatan, atau sumber lainnya. Data Oh, itu Jaki yang Sabar, banyak. sabar. Supriyadi. Lain aku kah? Mas Jack yuk. Oh iya kah? Ulang. Ulang. Bentar. Sampai mana tadi aku jauh? Sudah dipotong. Ulang ya definisi data tuh. Untung belum jauh. Yuk, moderator bilang yang akan dibacakan oleh Muhammad Zaki Najwar. Iyalah. Oh, sebagai karakteristik lo. Adalah beberapa informasi. Yang pertama akan dibacakan oleh Muhammad Zaki Nazwar. Definisi data. Definisi data, data adalah kumpulan fakta, angka, informasi, atau hasil pengamatan yang dikumpulkan melalui pengukuran, pengamatan, atau sumber lainnya. Data dapat berupa teks, gambar, suara, atau bentuk lainnya, dan dapat dipresentasikan secara digital atau analog. Data sering digunakan sebagai dasar untuk analisis, pemodelan, pengambilan keputusan, dan pemahaman tentang fenomena atau masalah tertentu. Lanjut. Karakteristik data. Data memiliki karakteristik antara lain kualitas. Kualitas data mengacu pada kebersihan, keakuratan, kelengkapan, dan efisiensi data. Data yang berkualitas baik dapat analisis lebih andal dan dapat diandalkan. Bentar. Anum tuh. Suara kamu nan, gerasuk berusuk. Oke. Udah. Ulanglah. Ulang. Karakteristik data. Data memiliki karakteristik penting antara lain kualitas. Kualitas data mengacu pada kebersihan, keakuratan, kelengkapan, konsistensi data. Data yang berkualitas baik akan memberikan hasil analisis yang lebih andal dan dapat diandalkan. Penting untuk memeriksa dan memastikan bahwa data yang digunakan bebas dari kesalahan, duplikasi, atau nilai yang hilang. 2. Referensi. Relevansi. Data menggambarkan sejauh mana data tersebut berkaitan dengan tujuan atau pertanyaan analisis yang ingin dijawab. Data yang relevan dengan konteks atau domain yang sedang dipelajari dan dapat memberikan wawasan yang berarti. 3. Akurasi. Akurasi data mencerminkan sejauh mana data tersebut mempresentasikan fenomena yang sedang diamati secara tepat. 4. Volume. Volume data mengacu pada jumlah yang ada. Volume data dapat bervariasi mulai dari jumlah kecil hingga sangat besar. Volume data yang besar dapat memerlukan penggunaan teknik dan alat sesuai untuk pengolahan dan analisis yang efektif. 5. Kecepatan. Kecepatan data berkaitan dengan kecepatan di mana data dikumpulkan, diproses, dan dianalisis dalam beberapa konteks, seperti sistem real-time atau analisis data streaming. Kecepatan pengolahan data, analisis data sangat penting untuk mengambil keputusan yang tepat. 6. Variabilitas. Variabilitas data menggambarkan sejauh mana data bervariasi atau tersebar di sekitar nilai tengah. Variabilitas dapat dilihat dalam bentuk variasi nilai, rentang, standar deviasi, atau pola variasi lainnya. Memahami variabilitas data dapat membantu mengidentifikasi tren, pola, atau anomali dalam data. 7. Hubungan dan korelasi. Hubungan dan korelasi. Karakteristik penting lainnya adalah hubungan dan korelasi antara variabel dalam data. Memahami hubungan ini dapat membantu mengidentifikasi ketergantungan antara variabel serta mengungkapkan korelasi yang bermanfaat untuk
analisis, dan pemodelan. Terakhir, konteks. Konteks data merujuk pada latar belakang, tujuan, dan domain yang terkait dengan data tersebut. Memahami konteks data membantu dalam interpretasi yang tepat, pengembalian keputusan yang informasi, dan penggunaan efektif dari hasil analisis. Karakteristik penting informasi merujuk pada atribut-atribut yang harus ada dalam informasi agar dianggap bernilai dan bermanfaat. Sekian, itu adalah karakteristik data. Selanjutnya, coba lagi. Nah, hamai kedadak lah. Apakah? Kolek-kolek kayaknya. Iya, siapa? Bentar. Sisa 9 menit. Bentar lah. Upi, baca Pi. Kenapa lu? Yang mana yo? Dari mana nih? Ada tuh di Habis keras data itu. Habis apa? Karakteristik. Karakteristik data. situ ada tuh yang paling bawahnya tuh. Kada nemu aku. Relevansi tadi sudah lah. Ya, kan di bawah konteks tuh ada karakteristik penting informasi. Ini sampai konteks dia nih. Hah? Materinya nih sampai konteks dia materi 2 nih. Iya, emang sampai konteks. Emang ada juga konteks yang anehnya. Aku baca yang konteks nih Jaka. Hah? Biar aku aja definisi informasi ini. Yo. Nggak dapat. Baiklah, materi yang kedua, definisi informasi. Definisi informasi adalah hasil dari pemrosesan data yang memberikan pemahaman, makna, dan nilai tambah bagi penerima atau pengguna. Informasi menyajikan fakta, ide, konsep, atau pengetahuan yang berguna dan relevan untuk tujuan tertentu. Berbeda dengan data yang hanya merupakan kumpulan fakta atau angka, informasi melibatkan interpretasi dan konteks. Informasi membantu mengungkapkan arti atau makna dari data tersebut dan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang suatu objek atau situasi. Berikut adalah beberapa karakteristik penting dari informasi, meliputi relevansi, yaitu informasi yang relevan berarti informasi tersebut relevan dengan tujuan, pertanyaan, atau kebutuhan yang sedang dihadapi. Informasi yang tidak relevan dapat mengaburkan pemahaman dan pengambilan keputusan yang tepat. Yang kedua, kualitas. Kualitas informasi mengacu pada tingkat keakuratan, keberlanjutan, dan keandalan informasi. Informasi yang berkualitas baik harus didasarkan pada sumber yang dapat dipercaya, bebas dari kesalahan atau bias, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, kebaruan. Kebaruan informasi menunjukkan seberapa baru atau aktual informasi tersebut. Informasi yang up-to-date atau diperbarui secara teratur akan lebih bernilai daripada informasi yang sudah kadaluarsa atau usang. Yang keempat, kuantitas. Kuantitas informasi mencerminkan jumlah atau volume informasi yang tersedia. Informasi yang lebih lengkap atau komprehensif cenderung memberikan pemahaman yang lebih baik daripada informasi yang terbatas atau terfragmentasi. Yang kelima, akurat. Informasi yang akurat adalah informasi yang benar dan tidak mengandung kesalahan atau bias. Akurasi informasi sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat dan dapat diandalkan.
Yang keenam, kejelasan. Kejelasan informasi mengacu pada tingkat kejelasan, kelancaran, dan pemahaman informasi. Informasi yang ditulis atau disampaikan dengan jelas dan mudah dimengerti akan lebih efektif dalam berkomunikasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Yang ke-7, keterandalan. Keterandalan informasi mengacu pada kepercayaan dan ketepatan informasi dari sudut pandang sumbernya. Informasi yang diperoleh dari sumber yang terpercaya dan terkredibel akan lebih dapat diandalkan daripada informasi yang tidak dapat diverifikasi atau dari sumber yang meragukan. Yang terakhir, konteks. Konteks informasi merujuk pada pemahaman yang lebih luas tentang informasi tersebut, termasuk asal-usul, tujuan, dan relevansi informasi tersebut. Dalam konteks yang lebih besar, memahami konteks informasi membantu dalam interpretasi dan penggunaan informasi dengan tepat. Next. Jenis-jenis informasi yang berkualitas. Siapa yang baca? Aku cek ah. Iya. Baik, jenis-jenis informasi yang berkualitas. Penting untuk mencari dan mengandalkan sumber informasi yang dapat dipercaya dan berkualitas. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan penelitian dan evaluasi terhadap sumber informasi, memeriksa keaslian dan reputasi sumber tersebut, serta mempertimbangkan sudut pandang dan potensi bias yang mungkin ada. Berikut adalah beberapa jenis informasi yang dianggap berkualitas. 1. Akurat. 2. Relevan. 3. Terkini. 4. Komprehensif. 5. Jelas dan mudah dipahami. 6. Objektif. 7. Tersedia. Lanjut. Jenis informasi. Informasi berdasarkan fungsi dan kegunaan ialah informasi yang menambah pengetahuan seperti berikut. Lanjut. Informasi yang isinya adalah sebuah tutorial dalam bentuk tulisan. Isinya bisa dalam bentuk kolom, baris, gambar, dan lain-lain. Contohnya seperti berikut. Lanjut. Informasi berdasarkan format penyajian merupakan informasi yang berdasarkan bentuk penyajian. Informasi jenis ini antara lain berupa tulisan teks, gambar, karikatur, foto, ataupun lukisan abstrak seperti yang gambar berikut ini. Lanjut. Informasi berdasarkan lokasi peristiwa merupakan informasi yang berdasarkan lokasi kejadian yang sedang berlangsung, baik informasi dari dalam negeri maupun informasi dari luar negeri, seperti pada gambar berikut. Saya lihat sedang kebanjiran. Next. Informasi berdasarkan bidang kehidupan merupakan informasi yang berdasarkan bidang kehidupan yang ada contohnya seperti berikut ini. Lanjut. Informasi berdasarkan penyampaian. Informasi yang disediakan secara berkala, kemudian informasi yang disediakan secara tiba-tiba, kemudian informasi yang disediakan setiap saat, kemudian informasi yang dikecualikan, dan informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan. Lanjut. Siapa lagi baca nih siklus informasi ini? Ayo, sisa semenit nih. Siklus informasi. Siklus informasi juga dikenal sebagai siklus pengelolaan informasi. Adalah serangkaian langkah atau proses yang terdiri dari pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, distribusi, dan penggunaan informasi. Siklus ini menggambarkan perjalanan informasi dari awal hingga digunakan untuk mengambil keputusan atau melakukan tindakan.
Berikut adalah langkah-langkah untuk mengelola siklus informasi yang umumnya terjadi. Pengumpulan informasi. Langkah pertama dalam siklus informasi adalah mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang relevan. Ini dapat melibatkan survei, pengamatan, wawancara, dokumentasi, atau pengumpulan data dari sistem dan basis data. Pengelolaan informasi. Setelah informasi terkumpul, langkah selanjutnya adalah memproses atau menganalisis informasi tersebut. Ini melibatkan organisasi menyusun, menganalisis, dan memfilter data untuk menghasilkan informasi. Siklus informasi. Siklus informasi juga dikenal sebagai siklus pengelolaan informasi, adalah serangkaian langkah atau proses yang terdiri dari pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, distribusi, dan penggunaan informasi. Siklus ini menggambarkan perjalanan informasi dari awal hingga digunakan untuk mengambil keputusan atau melakukan tindakan. Berikut adalah langkah-langkah dalam siklus informasi yang umumnya terjadi. Pengumpulan informasi. Langkah pertama dalam siklus informasi adalah mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang relevan. Ini dapat melibatkan survei, pengamatan, wawancara, dokumentasi, atau pengumpulan data dari basis data. Pengolahan informasi. Setelah informasi terkumpul, langkah selanjutnya adalah memproses atau menganalisis informasi tersebut. Ini melibatkan mengorganisasi, menyusun, menganalisis, dan memfilter data untuk menghasilkan informasi yang lebih terstruktur. Simpanan informasi. Informasi yang telah diproses dan dianalisis perlu disimpan dengan baik untuk aksesibilitas dan penggunaan masa depan. Hal ini dapat melibatkan penyimpanan fisik, misalnya arsip, atau bisa atau manajemen konten. Distribusi informasi. Selanjutnya adalah mendistribusi informasi kepada penerima yang tepat. Informasi dapat disampaikan melalui berbagai saluran seperti laporan tertulis, presentasi, email, internet, perusahaan, atau sistem kolaborasi. Penggunaan informasi. Setelah informasi didistribusikan, penerima atau menggunakan informasi tersebut untuk mengambil keputusan, perencanaan, tindakan, atau pemahaman lebih lanjut. Tujuan akhir dari siklus informasi adalah menghasilkan nilai tambah melalui penggunaan informasi yang berkualitas. Evaluasi dan umpan balik sebagai bagian dari siklus informasi. Penting untuk mengevaluasi efektivitas dan kebermanfaatan informasi yang telah digunakan. Umpan balik dari pengguna informasi dan hasil tindakan yang diambil dapat memberi wawasan tentang perbaikan yang mungkin diperlukan dalam proses pengelolaan informasi. Siklus informasi tidak berakhir setelah langkah penggunaan informasi. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan hingga dilakukan untuk meningkatkan kualitas efisiensi pengelolaan informasi dalam siklus yang berulang. Oke, next, lanjut. Nilai informasi. Nilai informasi merujuk pada manfaat atau kegunaan yang diperoleh dari informasi tersebut. Nilai informasi dapat diukur berdasarkan seberapa besar dampaknya terhadap pengambilan keputusan, pemahaman situasi, efisiensi operasional, atau pencapaian tujuan yang ditetapkan. Nilai informasi. Nilai informasi ini didasarkan atas 10 sifat, yaitu mudah diperoleh sifat sifat ini merupakan informasi. Ketiga, ketelitian sifat. Ini berhubungan dengan tingkat kebebasan dari kesalahan
keluaran informasi. Ini merupakan betapa baik keluaran informasi dalam hubungannya dengan permintaan pemakai. Isi informasi harus dengan masalah yang sedang dihadapi. Karena waktu sifat ini berhubungan dengan waktu yang dilalui yang pendek pada untuk mendapatkan informasi bukan pengetahuan keluar. 6. Kejelasan sifat. Ini menunjukkan tingkat keluaran informasi yang bebas dari istilah-istilah yang tidak jelas. 7. Keluasan sifat. Ini berhubungan dengan dapat disesuaikannya keluaran informasi tidak hanya dengan lebih dari satu keputusan, tetapi juga dengan lebih dari seorang pengambil keputusan. Yang kedelapan, dapat dibuktikan. Sifat ini menunjukkan kemampuan beberapa pemakai informasi untuk menguji keluaran informasi dan sampai pada kesimpulan yang sama. Yang kesembilan, tidak ada prasangka sifat. Ini berhubungan dengan tidak adanya keinginan untuk mengubah informasi guna mendapatkan kesimpulan yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Yang terakhir, dapat diukur. Sifat ini menunjukkan hakikat informasi yang dihasilkan dari sistem informasi formal. Oke, selanjutnya siapa yang baca? Konsep dasar sistem informasi. Konsep dasar dalam sistem informasi mencakup beberapa aspek yang penting. Untuk memahami bagaimana sistem informasi beroperasi, berikut adalah beberapa konsep dasar dalam sistem informasi. Data-data adalah kumpulan fakta atau angka atau informasi mentah yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Data adalah bahan mentah yang digunakan dalam sistem informasi untuk menghasilkan informasi yang berguna. Informasi adalah hasil dari pemrosesan data dan memberikan pemahaman makna dan nilai tambah bagi pengguna informasi. Membantu dalam pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan memahami situasi dengan lebih baik. Sistem dalam konteks sistem informasi merujuk pada kombinasi elemen yang saling terkait dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem informasi terdiri dari komponen teknologi, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan. Prosedur orang-orang dan data yang terorganisasi dan saling berinteraksi. Input adalah data atau informasi yang dimasukkan dalam sistem informasi untuk diproses. Input dapat berupa data manual yang dimasukkan oleh pengguna, data yang dihasilkan oleh sistem lain. Pengguna adalah individu atau entitas yang menggunakan sistem informasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Pengguna dapat berupa pengguna akhir yang memanfaatkan informasi untuk pengambilan keputusan atau pengguna sistem yang terlibat pengoperasian dan pengelolaan sistem informasi. Tujuan adalah sistem informasi untuk mencapai hasil akhir atau manfaat tertentu, seperti meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan pengambilan keputusan, meningkatkan pengelolaan data, dan mendukung aktivitas bisnis. Konsep-konsep dasar ini membentuk dasar pemahaman tentang bagaimana sistem informasi berfungsi dan bagaimana data-data informasi dikelola untuk mencapai tujuan tertentu. Penerapan konsep ini membantu dalam perancangan, pengembangan, dan pengelolaan sistem informasi yang efektif dan efisien. Next. Maulana. Konsep informasi yang akan dibacakan oleh Maulana. Konsep dasar informasi. Konsep dasar informasi mencakup beberapa prinsip yang mendasari sifat dan karakteristik informasi. Berikut adalah beberapa konsep dasar dalam informasi. 1. Fakta dan konteks. Informasi didasarkan fakta yang dapat diverifikasi. Informasinya harus memiliki dasar yang kuat dan realitas dan bukti yang dapat dipercaya. Selain itu, informasi harus diberikan dalam konteks yang sesuai agar dapat dipahami dengan benar dan diterapkan secara efektif. 2. Kualitas dan keandalan. Informasi berkualitas tinggi harus akurat, lengkap, relevan, dan dapat diandalkan. Informasi yang berkualitas rendah atau tidak akurat dapat
dapat mengarah pada kesalahan pengambilan keputusan atau tindakan yang salah. 3. Nilai tambah. Informasi memberikan nilai tambah dengan memberikan pemahaman baru, wawasan, atau pengetahuan yang bermanfaat. Informasi yang bernilai membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan kinerja, atau mencapai tujuan yang ditetapkan. 4. Aksesibilitas. Informasi yang baik harus mudah diakses dan ditemukan oleh pengguna yang membutuhkan. Ini melibatkan pengaturan yang baik dan penyimpanan dan pengelolaan informasi sehingga informasi dapat diakses dengan cepat dan efisien. 5. Keterkaitan dan integrasi. Informasi yang bermakna terkait dengan informasi lain dan dapat dihubungkan dengan konteks yang lebih luas. Integrasi informasi yang berbeda membantu dalam memahami hubungan sebab akibat, tren, dan pola yang relevan. 6. Penggunaan dan aplikasi. Informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan, merencanakan tindakan, memecahkan masalah, atau meningkatkan pemahaman. Informasi yang tidak digunakan atau tidak diterapkan ke dalam tindakan praktis cenderung kehilangan nilai. 7. Keamanan dan privasi. Informasi harus dijaga kerahasiaannya dan dilindungi dari akses yang tidak sah atau penyalahgunaan. Perlindungan informasi melalui keamanan teknologi, kebijakan privasi, dan praktik yang sesuai penting untuk menjaga integritas informasi. 8. Komunikasi dan berbagi. Informasi harus dikomunikasikan secara efektif kepada penerima yang dituju. Proses komunikasi yang baik memastikan informasi disampaikan dengan jelas, dapat dimengerti, dan dapat diterima dengan baik oleh penerima. Ya, selanjutnya. Selesai. Apakah ada Ya, pertanyaan? terima kasih. Nggak ada bang. Mungkin cukup sekian presentasi kami sekarang. Dicukupkan. Terima kasih. Ya.